Dongeng, kita semua tumbuh besar dengan cerita-cerita ini kan? Cerita pengantar tidur yang kita kira cuma buat anak-anak. Tapi pernah nggak Anda kepikiran kalau di balik semua kisah itu, ternyata ada sebuah arsitektur rahasia? Hari ini, kita akan coba bongkar cetak biru di balik setiap kisah ajaib yang pernah kita dengar. Coba deh, pikirin lagi. Kenapa sih si kancil itu selalu cerdik? Kok bisa hewan sekecil itu selalu berhasil ngakalin buaya yang jauh lebih besar dan kuat? Atau kenapa Cinderella itu baiknya luar biasa, padahal diperlakukan dengan sangat kejam? Nah, ini semua ternyata bukan kebetulan loh. Semua karakter ini dirancang dengan sengaja, ngikutin sebuah formula yang tersembunyi. Oke, untuk bisa membongkar arsitektur rahasianya, kita harus mulai dari fondasinya dulu. Jadi, apa sih sebenarnya dongeng itu? Yuk kita gali lebih dalam cerita di balik cerita yang kita semua cintai ini. Jadi gini, dongeng itu pada dasarnya adalah warisan. Bukan cuma cerita di buku ya, tapi sastra rakyat yang diwariskan dari mulut ke mulut. Dari kakek nenek, ke orang tua kita, sampai ke kita. Dan setiap dongeng itu punya 3 misi penting. Pertama, untuk menghibur. Kedua, untuk mendidik, ngasih pelajaran moral. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, untuk melestarikan budaya lokal. Inilah kenapa dongeng itu jauh lebih bermakna dari sekedar pengantar tidur. Kalau dongeng itu kita anggap masakan, pasti ada resep rahasianya kan? Nah, ternyata, mau itu dongeng dari Indonesia atau dari belahan dunia lain, bahan-bahannya tuh mirip-mirip. Inilah yang bisa kita sebut sebagai DNA dari setiap cerita ajaib. Yuk kita bedah 5 bahan utamanya. Resepnya simple, cuma ada 5 bahan utama. Pertama, pasti ada unsur yang nggak realistis atau ajaib. Contohnya, sepatu kaca Cinderella. Kedua, karakternya khas banget, ikonik. Entah itu pahlawan yang super baik atau hewan yang bisa ngomong kayak si kancil. Ketiga, selalu ada pesan moral yang jelas. Keempat, strukturnya sederhana, gampang diikuti. Awal, tengah, akhir. Dan yang terakhir, sering banget ada pengulangan atau rima, biar ceritanya gampang nempel di kepala. Nah, meskipun resep dasarnya sama, dunia dongeng itu luas banget. Gak cuma satu jenis doang, ada macam-macam cerita. Mulai dari yang latarnya di hutan ajaib, sampai kerajaan di atas awan. Mari kita lihat beberapa kategorinya. Dongeng itu punya banyak rasa. Ada fabel, yang tokohnya hewan tapi sifatnya kayak manusia. Contoh klasiknya ya kancil dan buaya. Terus ada kisah peri dan penyihir. Ini soal pertarungan baik lawan jahat pakai sihir, kayak Cinderella. Lalu ada legenda yang mencoba menjelasin asal-usul suatu tempat atau tokoh mitos, misalnya Ratu Kidul. Dan terakhir fantasi, yang dunianya benar-benar hasil imajinasi murni, kayak di Alice in Wonderland. Nah, fabel sama legenda ini sering banget ketuker, padahal tujuannya beda jauh. Gampangnya gini, fabel itu fokus ke perilaku. Hewan di sana jadi cermin buat ngajarin kita soal kebijaksanaan atau keserakahan. Sebaliknya, legenda itu fokus ke asal-usul. Ceritanya ngejelasin kenapa sebuah danau ada di sana, atau dari mana nama sebuah kota berasal. Jadi lebih ke memberi makna pada sebuah tempat. Oke, kita udah tahu apa itu dongeng, apa bahan-bahannya, dan apa aja jenisnya. Sekarang pertanyaan terbesarnya, so what? Kenapa ini semua penting? Apa sih kekuatan sejati di balik cerita-cerita ini? Jawabannya, dongeng itu jauh lebih dari sekedar pengantar tidur. Kekuatan dongeng itu ada di 4 pilar utamanya. Pertama, dia itu guru yang paling asyik. Kita belajar tentang benar dan salah tanpa merasa digurui. Kedua, dia adalah penjaga tradisi yang memastikan nilai-nilai leluhur nggak hilang di telan zaman. Ketiga, dia itu ibaratnya gym untuk imajinasi kita, melatih kita berpikir kreatif. Dan terakhir, dongeng itu bisa jadi sekolah bahasa pertama kita yang memperkaya kosakata. Poin tentang pelestarian budaya ini penting banget. Seperti yang tertulis di sini, melalui dongeng, nilai-nilai, adat istiadat, dan kepercayaan masyarakat dapat dilestarikan. Jadi bayangkan saja dongeng itu seperti kapsul waktu budaya, sebuah cara yang indah untuk mewariskan kearifan nenek moyang ke generasi kita sekarang. Jadi, setelah melihat semua ini, mulai dari arsitekturnya, bahan-bahannya, sampai kekuatannya, kita bisa lihat dengan jelas kalau keajaiban dongeng ini nggak akan lekang oleh waktu. Ada alasan yang sangat kuat kenapa cerita-cerita ini akan selalu ada bersama kita. Jadi, pada akhirnya, dongeng itu jauh lebih dari sekedar cerita. Ia adalah sebuah bentuk seni yang kompleks, yang bisa menghibur, mendidik, dan menghubungkan kita dengan akar budaya kita. Mau kita sadari atau tidak, cerita-cerita ini ikut membentuk cara kita melihat dunia, dan pada akhirnya, siapa diri kita. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan.
Dari semua cerita yang pernah Anda dengar waktu kecil, dongeng apa sih yang paling membentuk diri Anda? Dan pelajaran apa dari cerita itu yang masih Anda bawa sampai hari ini?